Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Selamat sore Mitra Pas, apa kabar? Arifan Ili kembali hadir untuk Anda kali ini di program spesial Ruang Gizi. Dan sampai nanti jam 5 sore kita akan jadi teman baik Anda Mitra Pas. Tentunya ada topik menarik yang selalu akan kami angkat ya. Hasil kerjasama Radio Pas FM Pati bersama Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, yang terus mengkampanyekan hidup sehat Mitra Pas, memberikan edukasi dan juga berbakti kepada masyarakat tentunya supaya semuanya sehat ya. Dan untuk Anda Mitra Pas yang nanti ingin bergabung, kebetulan kita sedang membahas satu topik menarik tentang tips cara mengolah makanan yang aman. Dan sore kali ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Ibu Ida Fitri S, ahli media gizi dari Klinik Asrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu sore kali ini? Alhamdulillah baik Mas Ari. Oke, di tengah cuaca yang memang kurang menentu harus tetap sehat ya. Iya Mas. Kemudian hadir bersama kita ada Mbak Risma Helmi, ahli media gizi dari KSH Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Oke, ini dari kliniknya atau dari rumah sakitnya ini? Dari rumah sakitnya. Rumah sakitnya, maaf. Karena yang satunya klinik, saya takut tadi menyebutnya klinik, ternyata dari rumah sakit ya. Oke, karena memang Mitra Pas, teman-teman dari Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati ini kan bergabung, ini kan banyak ya. Ada yang bekerja di rumah sakit, ada yang di klinik, ada yang di puskesmas, lainnya mana? Sudah saya sebutkan semua ya, klinik, puskesmas, rumah sakit. Pokoknya ini tergabung dan bahu-membahu gantian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, baik secara langsung ya, face to face, ataupun melalui media radio seperti sekarang ini Mitra Pas. Kita membahas tentang tips cara mengolah makanan yang aman dan sehat. Karena memang terkadang aman menurut kita sebagai orang awam ternyata kurang tepat menurut medis. Nah ini yang akan kita bahas. Mohon pencerahannya Mbak. Silakan monggo. Ya. Selamat sore para pendengar setia Pas FM Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kami akan membahas tentang tips pengolahan makanan yang sehat dan aman untuk kita. Tema ini tentunya menarik ya, dan bisa menambah pengalaman terutama bagi para ibu-ibu yang kesehariannya bergelut di dapur. Diharapkan dalam memproses atau mengolah bahan makanan, hasilnya bisa sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu aman dikonsumsi dan tidak rusak dari segala segi, baik dari penampilan, rasa, ataupun dari kesehatan, segi kesehatannya. Mengolah bahan makanan tidak hanya sekedar mengolah, memasak makanan menjadi matang dan membuat kita kenyang saja, tapi pengolahan makanan itu perlu cara yang benar, karena antara satu bahan makanan dan bahan makanan yang lain tidak sama dari segi tekstur, kandungan gizinya, sehingga diperlukan perlakuan yang berbeda dari setiap pengolahannya. Pengolahan yang salah dapat menyebabkan suatu makanan sulit dicerna, tidak aman untuk dimakan, tidak baik dalam penampilan dan rasanya, serta yang terpenting adalah hilangnya nilai gizi. Kemudian apa saja yang diperlukan untuk persiapan mengolah bahan makanan sehingga hasilnya nanti bisa seperti yang diharapkan. Yang pertama adalah yang kita pastikan sebelum menjamah bahan makanan tersebut, tangan kita harus bersih, yaitu dengan dilakukan cuci tangan. Kemudian peralatan masaknya itu juga harus bersih juga, jadi harus sudah dicuci bersih. Kemudian yang kedua adalah memisahkan bahan makanan yang mentah dengan makanan yang sudah matang. Itu dari peralatannya juga
harus dipisahkan. Misalnya pisau talenan atau wadah baskom itu harus dipisahkan antara yang masih jadi bahan makanan tersebut sebelum diolah dengan yang sudah matang. Tidak boleh pisau untuk mengiris bahan makanan kemudian dipakai untuk mengiris yang sudah matang. Itu untuk meminimalkan atau memperkecil penyebaran kuman atau bakteri. Kemudian yang ketiga adalah mengolah bahan makanan. Ada beberapa fase yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengolahan bahan makanan. Yang pertama adalah pemilihan bahan makanan itu sendiri. Pemilihan bahan makanan, karena di pasaran banyak terdapat berbagai jenis bahan makanan, kita harus bisa mengenali mana bahan makanan yang layak kita konsumsi untuk tubuh kita. Harus pandai-pandai melihat ciri-cirinya ya Mas, ya Mbak ya. Iya. Misalnya untuk daging, ini ciri-cirinya kalau kita di pasar itu pilihlah warna yang masih merah segar. Kemudian teksturnya elastis, aroma khas masing-masing. Pastikan tidak ada bercak biru kebiruan. Biasanya kalau ada memar itu ada warna kebiruan dalam kelihatan di daging, itu menandakan daging tersebut sudah tidak segar. Perlu dicurigai kalau sudah seperti itu ya Bu ya? Iya, Okay. Karena berakibat kemungkinan besar terdapat bakteri atau virus di situ. Yang biasa mencemari itu adalah Salmonella atau E. coli, dapat membahayakan kesehatan kita. Kemudian kalau memilih ikan itu juga pilihlah ikan yang masih segar, warnanya cerah, sisiknya tidak lepas. Itu yang pertama kali kita lihat, itu sisiknya, biasanya seperti itu. Kemudian insangnya itu masih merah segar. Kalau ditekan jari, dagingnya tidak membekas. Kemudian untuk sayuran biasa kita memilih warna yang masih segar dan tidak layu atau tidak memar. Kemudian untuk buah-buahan juga seperti itu, masih utuh, tidak kusam dan tidak keriput. Kalau biji-bijian kita pilih yang masih utuh dan padat berisi. Kenapa kita memilih bahan makanan yang ciri-cirinya masih segar? Itu nanti akan, kalau diproses akan hasilnya itu akan, yaitu tadi, bisa aman dan sehat. Kalau kita memilihnya itu sudah salah, itu akan hasil akhirnya kan sudah tidak baik gitu. Rasanya juga kurang seger, kurang enak ya. Ya. Kalau orang Pati bilang istilahnya apa? Beret atau berek ya? Ya, berek ya. Sudah tidak segar itu tadi ya. Kemudian yang kedua, mencuci bahan makanan. Mencuci bahan makanan merupakan langkah awal untuk menjaga agar bahan makanan bebas dari kotoran dan aman dari bahan yang berbahaya. Tekniknya yang tepat adalah mencuci dengan air yang mengalir. Jadi di bawah kran itu Mas. Nah, itu agar kotorannya yang menempel pada bahan makanan tersebut ikut hanyut bersama air tersebut. Kalau kita mencuci bahan makanan di suatu tempat, di baskom seandainya seperti itu, nanti bahan makanannya itu kotorannya akan mengendap di tempat tersebut, dan kita pasti akan berulang kali untuk berusaha mencuci agar bahan makanan tersebut bisa bersih lah. Itu yang dikhawatirkan nanti hilang nilai gizinya. Jadi lebih baik itu tadi di air mengalir, ya. Terus kemudian, nah ini tentang teknik pengolahan bahan makanan. Ada beberapa teknik pengolahan bahan makanan. Yang pertama yaitu
dengan perebusan atau merebus. Metode perebusan bahan makanan ini berbeda-beda waktu atau derajat kepanasannya sesuai dengan jenis bahan makanan yang diolah. Di sini berbeda-beda karena ada bahan makanan yang mudah rusak atau hilang nilai gizinya dengan proses perebusan tersebut. Bahan makanan yang mudah rusak atau nilai gizinya hilang waktu perebusan contohnya adalah vitamin C dan vitamin B kompleks. Biasanya kalau vitamin C itu terdapat banyak pada jeruk contohnya, terus kemudian daun katuk, daun kelor, daun singkong, brokoli dan lain-lain. Kemudian kalau vitamin B kompleks yang terdapat pada bayam bisa ada yang terdapat ini Mas di ubi, kedelai, kentang dan lain-lain. Ubi juga bagus ternyata ya Bu ya. Iya. Oke, jangan disepelekan ubi. Biasanya kan diolok-olokin kayak gitu. Iya. Mental telo kayak gitu. Ternyata bagus juga ya ini ya. Makanan desa. Ternyata ada manfaatnya juga ya. Iya. Oke. Kemudian metode perebusan yang perlu diperhatikan adalah pada saat merebus ditunggu airnya mendidih dulu baru dimasukkan sayurannya. Jadi jangan dari awal sayurannya atau bahannya itu dimasukkan, itu kurang tepat. Masukkan setelah air mendidih. Kemudian diperhatikan juga sayur yang teksturnya keras dimasukkan dulu daripada yang teksturnya lunak. Itu kan karena yang keras itu kan memakan waktu lama daripada yang lunak tersebut. Kemudian ini ada penelitian yang mengatakan bahwa teknik pengolahan makanan dengan merebus membuat vitamin C-nya hilang sebanyak 50%. Jadi jangan terlalu lama dalam merebus bahan makanan tersebut. Kemudian yang diperhatikan lagi, dianjurkan merebus dengan sedikit air dan suhu yang tidak terlalu panas. Kemudian angkat setelah matang serta jangan sampai layu atau berubah warna. Saat mengkonsumsi sayur, sebaiknya air rebusan itu ikut dimakan karena banyak vitamin dan mineral penting yang larut di dalamnya. Jadi ikut diminum lah, istilahnya seperti itu kuahnya gitu. Karena kuah juga cukup penting ya. Ya, karena itu tadi ada zat gizi yang ikut di Vitaminnya yang larut ya Bu. Larut di air yang pada saat menggodok ini ya. Sebaiknya kita konsumsi saja. Oh, berarti seperti duduh atau sup-supan ini ya Bu ya? Iya, Okay. sayur bening, sayur asem kayak gitu, malah seger kayak gitu ya Mas ya. Oke, ada airnya, ada kuahnya. Iya. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi Mitra Pas. Tentunya tetap stay tune terus ya di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Karena memang di Kabupaten Pati ini meskipun sederhana, saya yakin lah bahan-bahan ini ada dan insya Allah murah ya. Makanya kita bahas tips cara mengolah makanan yang aman dan sehat. Kalau caranya salah, waduh eman-eman Mitra Pas ya. Untuk Mbak Risma Helmi, apakah ada poin penting juga yang Anda sampaikan kepada masyarakat? Silakan. Oh iya. Terima kasih Mas. Saya menambahkan tadi kan sudah dibahas banyak sama Bu Ida. Ini langsung saya bahas aja untuk teknik pengolahan tadi yang sudah dibahas Bu Ida. Yang itu ya Bu ya, merebus ya. Yang kedua kita dengan teknik blanching. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu ya blanching itu seperti apa. Ya. Blanching itu dia teknik memasak dengan cara mencelupkan sayuran ke dalam air yang mendidih dalam waktu yang sebentar. Jadi pada waktu suhu pada rebusan tadi sudah 100 derajat Celcius, kemudian sayuran tersebut bisa langsung dimasukkan dan kemudian dengan waktu 7 menit atau 10 menit itu sudah matang. Itu bisa ditambah sedikit garam juga untuk mempertahankan warna cerah dan segar dari sayurannya tersebut. Oh, yang kayak drakor-drakor itu ya?
Iya. Oh iya. Untuk Mitra Pas yang suka nonton drakor pasti teknik ini nggak asing. Pantesan orang Korea sukanya gitu celupin gitu, pakai sumpit itu ya. Kemudian dimakan. Oke, ternyata itu namanya teknik blensing ya. Oke. Ya. Terus kemudian setelah teknik blensing tadi, kemudian sayuran setelah diangkat itu langsung direndam, bagusnya pakai air es supaya tidak terjadi proses pematangan lebih lanjut. Jadi kalau misalkan untuk sayur itu kan awalnya panas ya, terus kemudian ketika dibiarkan saja nanti untuk pematangannya itu berlanjut gitu. Nah, jadi makanya kita bisa menghentikan proses pematangan itu dengan direndam dengan air es seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah teknik mengukus. Nah, di mana teknik mengukus ini salah satu metode memasak terbaik. Jadi selain dari tadi yang merebus ya, karena banyak vitamin-vitamin larut air yang gampang larut ya ketika dia direbus di dalam air. Nah, teknik mengukus ini dia menurut penelitian itu mengurangi kandungan vitamin C-nya itu cuma 9-15% dibanding teknik merebus tadi kan sampai 50% ya Bu ya. Iya. Jadi sangat banyak. Nah, ini bisa dijadikan sebagai alternatif untuk metode memasak terbaik, karena memang kalau untuk masakan kukusan kan memang juga bisa mengurangi kolesterol ya Bu ya. Iya. Jadi daripada sering goreng-gorengan kemudian yang atau berlemak tinggi, nah ini bisa dijadikan sebagai metode memasak. Terus kemudian untuk metode selanjutnya ada menumis. Untuk menumis ini membutuhkan sedikit minyak dan waktunya juga relatif singkat dalam memasak makanan. Jadi menumis ini juga cocok dilakukan apalagi untuk ibu-ibu yang pagi-pagi gitu sudah bingung, cepat-cepat harus kerja juga. Nah, ini kan metode menumis misalkan mau masak sayuran, nah itu bisa jadi alternatif. Tetapi juga perlu diperhatikan kalau teknik menumis ini untuk sayur-sayur yang mengandung vitamin A, D, E, K ya, atau yang biasanya AD gitu. Nah, itu kan memang dia vitamin larut dalam lemak. Jadi kalau terlalu banyak dengan minyak goreng, nah itu juga sayur-sayuran tersebut juga akan larut seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada teknik menggoreng. Kalau menggoreng ini biasanya sangat disukai banyak orang ya Bu ya. Apalagi gorengannya ini ya. Cuaca yang seperti ini. Iya, karena lemaknya tinggi. Nah, itu yang bikin enak karena ada lemaknya itu tadi. Kemudian juga praktis ya Bu ya, tinggal digoreng. Kemudian anak-anak juga banyak yang suka. Jadi biasanya lebih dipakai untuk metode ini. Tetapi juga perlu diperhatikan kalau untuk teknik menggoreng itu jangan sampai dalam suhu yang tinggi. Biasanya nih kalau sudah istilahnya kalau suhunya sampai 100 derajat Celcius itu kan juga nanti akan memicu reaksi browning atau pencoklatan pada ikan atau pada daging tertentu. Nah, sehingga itu juga sebagai untuk senyawa penyebab kanker juga akan gitu. Muncul ya, Mbak. Iya. Apalagi kalau kita gorengnya sambil keluar asap-asapnya itu. Nah, biasanya kelupaan sampai asapnya keluar hitam, terus berubah warna coklat ya. Betul Bu. Nah, itu kan juga tidak bagus ya, karena salah satu untuk kandungan di lauk hewani seperti ikan, kemudian daging ayam, nah itu kan memang proteinnya tinggi. Nah, kalau dimasak atau diolah dengan teknik menggoreng pada suhu yang tinggi sampai biasanya kan sukanya kriuk-kriuk sampai kering gitu ya. Nah, itu juga bisa memicu proteinnya juga akan hilang seperti itu. Dan selain protein, nah itu juga akan memicu untuk penyebab senyawa kanker seperti itu. Karsinogenik itu biasanya. Iya, karsinogen. Oke, ini hati-hati Mitra Pas karena memang pada saat kita makan gak langsung terasa ya. Kerasanya itu ketika umur tertentu karena nabung ya, pelan tahu-tahu seperti biasa seperti itu ya. Terus stadium berapa gitu. Terkadang kita habis makan apa ya dulu nggak menyadari nih Bu. Oke, cukup menarik ini. Silakan masih ada lagi? Ada lagi nih sedikit lagi. Terus kemudian untuk teknik mengolah bahan makanan lain itu seperti menggunakan microwave. Saat ini banyak yang air fryer, Mas. Tahu nggak? Produk-produk ini ramai ya di media sosial juga ya. Teknik menggoreng tapi tanpa minyak gitu. Itu juga bisa dipakai untuk ibu-ibu atau di rumah. Jadi lebih bisa mengurangi minyak juga, mengurangi lemak juga, dan untuk vitamin-vitamin yang memang mudah larut dalam lemak itu juga bisa aman.
Kemudian untuk teknik memanggang. Nah, kalau memanggang atau oven ya, karena memang ini biasanya cocoknya untuk daging. Tapi juga diperhatikan kalau untuk teknik ini karena memanggang itu kan suhunya tinggi, jadi dapat menghilangkan 40% vitamin B atau mineral yang lainnya dalam daging tersebut, seperti itu. Dan suhu yang tinggi dalam memanggang juga itu juga akan menciptakan reaksi kimia yang bisa membentuk zat karsinogen tadi untuk penyebab kanker. Berarti seperti minyak itu ya, lemak itu tadi ya. Oke, yang suka panggang-panggangan minimal 1 bulan dijadwal lah 1 kali atau 2 kali ya, udah cukup ya. Ini Tombol tahun apa baru. namanya ya, apalagi kalau tahun baru kan seperti itu ya. Iya, bakar-bakaran kayak gitu. Ini repot, pokoknya tombol kangen ya, pokoknya sudah bisa merasakan puasa lagi, nanti 1 bulan baru nyate lagi gitu ya. Karsinogenik Mitra Pas, nih hati-hati ya panggang-panggangan, karena yang disuka kan apa ya, nuansa sangitnya itu yang bikin sedep itu ya. Tetapi juga ngefeknya itu tadi karsinogenik, kanker loh Mitra Pas, hati-hati. Oke, silakan dilanjut lagi Mbak. Kemudian tidak dimasak atau dimakan mentah, biasanya ini banyak di buah-buahan. Nah, untuk buah-buahan itu sebaiknya dicuci dulu, baru dipotong dan dimakan langsung. Dan jangan membiarkan buah terpotong itu dalam suhu ruang terlalu lama. Jadi misalkan kalau kita penyimpanan juga buah, nah kalau misalkan untuk buah itu dalam artian belum mau dimakan, lebih baik dibersihkan saja, jangan sampai dia kena air. Takutnya kalau misalkan dia sudah kena air di penyimpanan di suhu dingin gitu ya, di kulkas. Itu juga akan memicu pembusukan lebih cepat, seperti itu. Kemudian kalau misalkan memang untuk beberapa buah yang lebih banyak vitaminnya itu jika dimakan dengan kulitnya. Jadi ada sumber zat pektin ya. Nah, terutama di buah jeruk juga, kalau misalkan yang serat-seratnya itu kan kadang dihilangkan ya. Yang putih-putih itu kan biasanya dibuang pada nggak suka, padahal itu zat pektinnya di situ. Serat tingginya di situ. Apalagi untuk buah-buah yang memang dia dengan kulitnya yang dimakan. Tapi karena memang kadang kan sekarang kita nggak tahu ya Bu ya, kalau di luar itu pestisidanya seberapa. Nah akhirnya kita waktu makan buah itu agak khawatir kalau misalkan kita makannya sambil sama kulitnya gitu. Kalau misalkan ragu untuk kayak kebersihannya, lebih baik dikupas aja gitu. Terus kemudian untuk makan makanan yang dipanaskan kembali, nah biasanya dinget kalau bahasa Pati ya, dinget ulang, ngetan. Kalau untuk ibu biasanya eman sayurnya masih kayak gitu, besok bisa dipakai lagi, dipanaskan lagi. Iya. Itu gimana Mbak? Iya, kalau untuk makanan yang dipanaskan lagi, kalau misalkan untuk makanan-makanan sisa, kalau untuk lauk masih diperbolehkan. Misalkan kita taruh di kulkas, kemudian besoknya kita panaskan dengan api kecil, tapi tidak boleh terlalu lama juga. Dan itu pun juga tidak boleh berkali-kali. Misalkan untuk besoknya ternyata masih sisa lagi untuk besoknya lagi, nah itu kan juga tidak boleh seperti itu. Kemudian kalau misalkan untuk sayur tidak boleh dipanaskan kembali, karena memang ada beberapa sayur yang seperti bayam ya Bu ya. Nah itu tidak boleh dipanaskan, karena ketika dipanaskan kembali akan memunculkan reaksi kimia yang nantinya malah beracun, seperti itu. Iya. Jadi kalau misalkan untuk makanan dipanaskan kembali, kalau untuk sayur tidak boleh, tetapi kalau untuk lauk hewani masih diperbolehkan dengan catatan tertentu. Jadi sebenarnya tidak ada metode memasak yang sempurna. Kita hanya bisa untuk meminimalkan zat gizi ya Bu ya, supaya tidak hilang pada saat dengan pengolahan tepat sesuai jenis bahan makanannya. Oke. Mungkin itu sudah. Cukup gamblang Mitra Pas ya. Jadi bagi Anda yang ada beberapa hal yang Anda tanyakan, langsung saja bisa telepon kita di 385-877 ataupun SMS dan WhatsApp. Kami tunggu juga. Kalau misalkan ada malas ketik, Anda bisa kirim voice note Anda atau suara Anda di 085277999101. Kebetulan sore kali ini saya Aryo Vanili bersama Ibu Ida Fitri S, ahli media gizi dari Klinik Asrina, dan Mbak Risma Helmi, ahli media gizi dari Rumah Sakit KSA Pati. Sambil jalan Mbak, ini ada yang sudah bergabung bersama kita. Selamat sore. Ada Ibu Wahyu, ini di Pati, yang menanyakan tentang begini, kentang sama ketela. Ini biasanya kan masyarakat sukanya yang empuk.
kalau bahasa Pati itu kacel, bukan yang kacel tapi yang empuk, yang meduk-meduk seperti itu. Apakah diperbolehkan kalau direbus? Ini di sini ditulis direbus, di sini ditulis direbus. Kalau misalkan direbus sampai rada lama sehingga gembur atau meduk seperti itu. Bahasa Patinya memang meduk istilahnya ya, atau yang gembur yang empuk seperti itu. Mohon pencerahannya. Monggo dari Ibu Wahyu ini. Iya, selamat sore Bu Wahyu. Kalau pengolahan ketela ataupun kentang itu dengan cara direbus, kalau waktunya terlalu lama sampai empuk sekali ya, gembur gitu, itu dikhawatirkan juga tetap bisa merusak nilai gizinya. Jadi kalau merebus dengan teknik merebus itu tetap jangan terlalu lama, pokoknya bisa empuk, bisa dimakan, tapi jangan terlalu itu tadi, terlalu lama pengolahannya. Apalagi sampai encer dengan airnya ini ya, jangan sampai itu Bu ya berarti. Iya, itu kalau bisa dihindari seperti itu. Tapi kalau sangat yang dianjurkan malah kalau pengolahan kentang sama ketela itu kalau bisa dikukus saja. Itu kan didang ya, kalau didang, Pati ya, dikukus atau didang Mitra Pas. Tadi sudah dibahas oleh Mbak Risma bahwa teknik pengukusan itu lebih menjaga nilai gizinya tidak hilang terlalu banyak. Begitu Ibu Wahyu. Jadi waktu kayak kita mengukus itu kurang lebih 15 menit kalau misalkan tergantung dari banyaknya kita mengukus ya Bu ya. Terus kemudian dengan sering mengecek aja Bu. Jadi biasanya kan ditusuk ya Bu ya. Nah itu kalau misalkan sama garpu misalkan sampai bawah kok sudah empuk, nah itu kan sudah matang gitu. Jadi jangan sampai terlalu lama juga gitu, karena teknik mengukus tadi kan sudah kehilangan 9-15% ya. Kalau terlalu lama, nah itu akan berapa lagi yang kehilangan gitu vitaminnya. Seperti itu. Kukus kalau bahasa Indonesianya istilahnya apa? Steam ya? Steam atau stem ya? Steam ya. Oke. Kukus atau steam atau ngedang kalau bahasa Pati Mitra Pas ya. Kan biasanya itu Bu, habis dikukus terus digoreng. Memang enak gitu katanya. Itu bagaimana dari sudut pandang gizi, apakah diperbolehkan atau diperbolehkan harus dengan batasan tertentu? Soalnya kalau ini mandek, waduh pahit ini Bu. Gurih soalnya memang ya. Oke, mohon pencerahannya, monggo. Ya, langsung saya jawab. Kalau misalkan untuk tadi ya, karena memang teknik pengolahan itu kan memang banyak zat-zat gizi yang hilang. Apalagi kalau misalkan untuk sudah dikukus kemudian langsung digoreng, nah itu kan 2 kali pengolahan. Nah apalagi nanti kalau misalkan setelah digoreng nanti mau diapain lagi, nah itu kan juga semakin banyak teknik pengolahan berkali-kali itu juga akan menghilangkan nilai gizinya. Jadi kalau misalkan untuk makanan yang baik dan sehat itu kan tidak hanya di mulut saja ya Mas ya, ngerasa enak, tapi kita juga perlu perhatikan untuk zat gizi yang kita makan gitu. Jangan sampai kita mengolah tapi dengan cara yang salah sehingga kita cuma makan makanan yang sampah gitu. Istilahnya makanan sampah itu tidak ada nilai gizinya ya Bu ya, seperti itu. Cuman ngampas doang ya. Iya gitu. Walaupun rasanya enak di lidah gitu, tapi kan ternyata masuk di tubuh kita itu kan dia tidak memberikan asupan zat gizi gitu. Nah itu kan juga sel-sel kita kan jadi ngowoh gitu ya Bu istilahnya, kayak harusnya dia dapat makanan sehat dan bergizi tapi akhirnya nggak dapat seperti itu. Pantesan kadang kita kan makan banyak dan enak tetapi masih gemeter, mungkin ini ya karena tubuhnya belum kenyang ya. Kadang kan seperti itu ya, sudah makan banyak kok masih gemeter sih, kadang kan gitu bertanya-tanya. Ternyata memang ya mungkin model-model seperti ini asal yang kita makan itu. Oke, silakan dilanjut kembali. Ada tambahan Bu? Ya, seperti itu. Seperti juga ini kasusnya seperti biasanya ikan bakar itu digoreng dulu baru dibakar. Yang digoreng setengah matang itu ya. Nah, itu juga kalau kita perhatikan kan sudah digoreng kemudian sudah terkurangi nilai gizinya, kemudian dibakar atau dipanggang. Itu betapa sayangnya ikan yang penuh nilai gizi dari proteinnya, vitamin, mineralnya, kemudian diolah dengan cara yang salah, jadinya masuk ke tubuh kita itu ya sudah itu tadi
sampah doang, gitu aja. Tapi itu yang buat enak ya Bu. Iya. Yang kita makan juga. Iya. Ternyata. Ya, itu. Memang ada pembatasan dan penjadwalan juga ya pesta ada syukuran, main ke tempat-tempat rumah makan yang model masaknya seperti itu, Iya. tetapi jangan sering-sering ya. Iya. Oke, kita sudah di ujung-ujung ini, mungkin ada beberapa poin-poin penting yang ingin panjenengan tekankan kepada masyarakat, silakan. Iya. Dengan uraian tadi diharapkan kepada masyarakat untuk pandai-pandai memilih teknik pengolahan bahan makanan yang aman agar makanan kita yang kita konsumsi itu tidak muspro, maksudnya nilai gizinya masuk ke dalam tubuh kita dan menyehatkan tubuh kita sehingga kita bisa sehat, bugar dengan makanan tersebut. Begitu Mbak Risma. Mungkin tadi yang sudah dijelaskan materi sesuai dari awal ya. Jadi kan memang tidak hanya makanannya saja, tapi kan juga harus prosesnya juga. Jadi kan mulai dari pemilihan bahan makanan itu yang segar, kemudian untuk teknik-teknik untuk menghilangkan dari kotoran dan sebagainya yang sudah dijelaskan tadi perlu diperhatikan, apalagi ketika kita mengolah makanan gitu, karena memang tubuh kita itu kan memang membutuhkan zat gizi tertentu yang kita peroleh dari makanan gitu, karena terkadang ada zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh tapi tidak bisa dibuat sendiri gitu ya Bu ya oleh tubuh kita, maka perlu zat gizi dari makanan-makanan tertentu gitu. Ya. Jadi selain dari pengolahan yang kita jelaskan tadi, untuk teknik-tekniknya seperti apa supaya untuk meminimalkan zat gizinya seperti itu. Jadi supaya apalagi untuk anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, jadi memang membutuhkan banyak zat gizi penting gitu untuk dalam perkembangannya. Jadi memang perlu diperhatikan supaya kita tidak salah makan makanan yang tidak ada nilai gizinya. Oke, sudah dikangeli, harusnya ya sesuai apa yang kita harapkan, bermanfaat untuk tubuh kita, Mitra Pas ya, kita jadi sehat. Dan terima kasih karena ini muter-muter ya, Mitra Pas, teman-teman dari Persagi Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Ini jadwalnya klinik dan rumah sakit. Besok teman-teman klinik ini kalau sudah masuk ke sini semua nanti muter lagi, teman-teman dari puskesmas, pokoknya muter terus Mitra Pas ya. Untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, harapannya juga masyarakat semakin cerdas, tahu caranya masak dan sehat. Terima kasih Ibu Ida Fitri S. Ahli Media Gizi dari Klinik Asrina dan Mbak Risma Helmi Ahli Media Gizi dari Rumah Sakit Kasyapati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mitra Pas, nantikan terus program Ruang Gizi hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Tentunya episode ke depan juga akan ada topik-topik menarik terus yang akan kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.